give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 4 Krafi. Perkenalkan, nama saya Ibu Retno Andriani dan mapel yang saya ampuh adalah bimbingan konseling atau BK. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Dan saya mohon siswa-siswi baru angkatan 2020-2021 untuk menyimak materi berikut ini. Jadi, tata krama merupakan ada dua kata, tata dan krama. Tata krama atau tata berarti adat, norma, peraturan. Dan untuk krama berarti cara, tindakan, langkah, kelakuan yang baik. Jadi tata krama merupakan sopan santun, di dalamnya mencakup sopan santun yang berhubungan dengan manusia. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama semula itu bermula dari keluarga, dari lingkungan rumah. Jadi contohnya tata krama yang ada di lingkungan rumah, biasanya orang tua itu mengajarkan bagaimana bersikap yang baik, melakukan hal yang baik. Contohnya, anak kecil diajarkan bagaimana cara berterima kasih waktu diberikan sesuatu oleh seseorang. Contohnya ya, dan ada pula anak kecil diberikan contoh untuk bersikap dengan orang yang lebih tua. Jadi tata krama itu datangnya dari lingkungan keluarga dulu. Setelah itu tata krama akan berinteraksi dengan masyarakat lingkungan yang nantinya anak-anak ini yang beranjak dewasa dia akan berinteraksi dengan orang lain atau di lingkungan sekolah. Contohnya tata krama di lingkungan rumah atau keluarga yang awalnya saya sudah berikan bagaimana anak kecil itu bila diberikan sesuatu itu harus mengucapkan terima kasih. Tata krama di lingkungan sekolah, sekolah itu merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga normal. Jadi anak-anak itu banyak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Di situ dituntut untuk bagaimana anak-anak tata kramanya di lingkungan sekolah. Contohnya ya, bersikap dengan guru, tutur katanya, cara bicaranya. Jangan ada, contohnya ini jangan ada sekali-sekali siswa itu pas waktu ada seseorang guru berbicara memotong pembicaraan guru. Itu tidak baik. Itulah contoh tata krama yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Yang dimana masyarakat merupakan tempat bertemunya atau berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Ya, jadi di situ masyarakat bukan notabene dari orang-orang yang sama dengan kita. Itu ada beberapa yang berbeda pun dari suku-suku yang berbeda. Apalagi kita yang hidup di Papua atau di Papua Barat. Banyak beragam atau karakter orang yang berbeda-beda. Karena banyak pendatang
yang datang, bukan hanya orang Jawa. Ya, ada juga orang Makassar, ada juga orang Toraja, ada juga orang Manado dan lain-lain. Bahasa pun berbeda-beda dan bagaimana kita menyikapinya itu tergantung dari kita. Dari awal saya sudah bilang bahwa yang namanya tata krama atau etika itu sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah. Apalagi di lingkungan sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Jadi anak-anak bila kita berteman dengan, contohnya ya ini berteman dengan seorang yang mempunyai suku yang berbeda, tetap bagaimana kita bisa menghargai di situ. Menghargai dalam arti pendapat orang lain, jangan kita istilahnya di sini janganlah kita menyinggung perasaan orang. Kita harus tetap bisa menghargai pendapat orang walaupun pendapatnya itu tidak sama dengan pendapat kita. Ya, tidak sama dengan pendapat kalian. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk bersikap sopan santun atau norma-norma peraturan yang ada di lingkungan sekolah, kita wajib kita mentaati. Itu yang penting ya. Contohnya saja itu. Dan ada pun bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ini meliputi contohnya berbicara. Berbicara yang sopan menurut saya, berbicara yang baik kepada siapa? Teman sebaya, dengan guru atau orang tua, atau dengan orang lain. Itu meliputi berbicara, surat atau telepon, cara membuat surat yang baik itu yang bagaimana, telepon yang bagus itu yang bagaimana. Terus kalau kita membuat kartu ucapan yang bagaimana yang bagus. Atau kita memberikan karangan bunga yang mana yang membuat orang itu senang. Dan yang lagi terpenting adalah lingkungan sekolah harus menggunakan internet. Karena SMK Negeri 4 itu notabene adalah teknologi. Bagaimana menggunakan fasilitas teknologi yang ada di sekolah. Ya. Jadi di situ untuk tata krama pun di sini ada jenis-jenis tata krama. Jenis-jenis tata krama ada seperti tata krama berbicara, contohnya menggunakan kalimat yang bagus. Cara berbicara yang baik. Nah, yang kedua ada tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan ini bagaimana caranya kita bersikap dan bertingkah laku dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang dipandang orang itu baik, ya. Tingkah laku yang dipandang orang yang tidak baik, jangan diikuti. Bukan kita melarang kalian itu untuk bergaul dengan yang tidak baik, tidak. Orang tidak baik pun itu tergantung kalian. Yang penting kalian tidak meniru dengan tingkah laku mereka. Dan di sini yang ketiga adalah tata krama dalam berpenampilan. Contohnya bagaimana tata krama berpenampilan. Contohnya satu, kalian adalah pelajar, bagaimana menggunakan pakaian yang rapi. Menggunakan seragam berarti harus lengkap dengan atribut sekolah. Harus memakai sabuk hitam. Atau apa yang ada peraturan-peraturan disiplin di sekolah. Nah, itu yang harus ditaati. Itu adalah peraturan sekolah dan wajib kalian taati. Nah, itu tadi ya anak-anak sekilas tentang materi tata krama. Dan di sini Ibu juga sedikit akan menyinggung soal bahaya narkoba. Kalian sudah tahu narkoba karena di lingkungan masyarakat di sini bukan hal yang aneh lagi. Apa itu narkoba? Semua orang tahu narkoba itu apa. Narkoba itu adalah narkotika dan obat-obat atau bahan-bahan obat yang berbahaya. Ya. Jadi saya himbau untuk anak-anak, untuk kalian semua ya,
bila ada seseorang memberikan kalian obat untuk mencoba, stop, kalian bilang stay no drug. Stay no drug itu adalah berani kalian mengatakan untuk tidak menggunakan narkoba. Jenis apapun, karena sangat berbahaya. Narkoba bisa merusak akhlak kalian. Ya, sehingga kalian tidak terkontrol emosi atau pribadi kalian. Narkoba merubah segala-galanya dari kalian. Narkoba itu jahat. Jahat, nak. Jangan memakai itu. Walaupun hanya sedikit, jangan pernah mencoba. Bahaya narkoba banyak sekali, nak. Ya, karena tidak kontrolnya kalian bisa menjadi remaja yang bermasalah. Nah, di mana di sini bisa dikatakan bahwa itulah kenakalan remaja. Contohnya banyak kenakalan remaja, bukan hanya main motor atau gastrek, ya. Kenakalan remaja, bahkan sekarang bukan hanya laki-laki, perempuan pun sekarang banyak. Di jam-jam tengah malam mereka masih jalan-jalan, masih kongko-kongko. Kalau ditanya istilahnya apa, kita ngopi. Itu tidak bagus. Apa itu bahasa ngopi? Apalagi tengah malam perempuan masih jalan-jalan lagi di jalan. Apa kata orang? Jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik orang tua. Apalagi jaga perasaan ibu kalian. Ya. Ibu kalian sangat prihatin kalau melihat anaknya terkena narkoba. Dan kalian sudah mengetahui jenis-jenis narkoba di sini apa? Apa yang terkenal di lingkungan, apa yang sudah dipakai di masyarakat. Contohnya saja ganja atau istilah anak muda bilang cimeng. Sejenis rokok ya, yang dilinting rokok. Di dalamnya mengandung ganja. Itu sangat bahaya, mempengaruhi sekali. Bisa berhalusinasi lagi ya, tidak kontrol lagi. Dan yang pada umumnya yang dipakai memang jenis ganja, jenis sabu-sabu. Ada juga yang jenis tablet seperti ekstasi atau orang remaja bilang inex ya. Itu ada jenisnya macam-macam, banyak sekali. Dan bahayanya pun banyak-banyak sesuai dengan apa yang ada di jenis-jenis ekstasi. Dan yang lebih parah adalah yang menggunakan heroin atau putau. Yang digunakan di lengan, disuntikkan di lengan, itulah yang namanya heroin. Ya. Dan salah satu ciri-ciri pengguna narkoba adalah suasana hatinya yang dapat berubah dengan cepat akibat dari ketidakseimbangan zat kimia dalam tubuh. Ya. Jadi seperti itu penggunanya tuh macam orang pelin-pelan. Kalau ditanya tidak jelas, omongannya tuh mengarah kemana. Kita tanyanya A, nanti dia jawabnya B. Ya. Satu lagi, pengguna narkoba dapat mengalami paranoid. Mudah kesal, depresi, kecemasan yang datang tiba-tiba. Jadi seperti itu. Dan perubahan fisik bisa kita lihat di sini. Contohnya perubahan fisik adalah dari mata. Matanya merah atau cekung. Atau pupil mata ini itu jadi melebar. Penurunan berat badan secara drastis. Masalah gigi. Perubahan kulit. Atau susah tidur. Ya. Jadi itulah pengguna-pengguna narkoba. Dan saya himbau untuk siswa-siswi angkatan 2020-2021, jangan sekali-sekali mengguna narkoba. Kalian bisa menipu orang, tetapi kalian tidak bisa menipu saya. Karena saya lebih paham karakter anak pengguna narkoba. Saya seorang guru bimbingan konseling. Jadi apa yang saya pelajari waktu saya sekolah, jadi saya memahami betul bagaimana orang menggunakan narkoba. Ya.
narkoba itu jahat, bisa membuat orang menjadi pencuri. Kalau mereka menggunakan narkoba tidak punya uang, apa yang ada di rumah dijual. Dijual ya. Barang-barang apa yang di rumah bisa dijual, digunakan untuk membeli narkoba. Kalau tidak ada uang atau tidak ada barang yang dijual, kalian pasti mencuri. Pasti mencuri ya untuk menggunakan itu. Bahayanya kalau orang tidak memakai narkoba, dia bisa sakau. Sakau adalah orang yang sudah beberapa jam tidak menggunakan narkoba, dia akan mengalami kejang-kejang. Ya, jadi seperti itu. Obatnya apa? Tidak ada obatnya, tetap saja obatnya tetap dikasihkan narkoba. Tapi di sini kita memberikan solusinya adalah kalau memang ada siswa yang menggunakan narkoba, kita fasilitasi, kita berikan pencerahan, ada terapi sendiri ya. Yang penting anak ini mau jujur bahwa dia memakai narkoba, jangan tipu-tipu. Bahaya narkoba seperti itu. Dan membuat bukan hanya remaja laki-laki, remaja perempuan juga banyak sekali menggunakan narkoba. Perempuan juga. Itu himbauan dari saya sebagai guru bimbingan konseling. Janganlah memakai narkoba. Say no drug. Harus kalian berani bilang tidak mau menggunakan narkoba. Ya. Jadi itu tadi materi yang Ibu berikan, materi tentang tata krama siswa, dan juga saya selingi dengan masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, dampak dari narkoba, akibat dari narkoba. Dan endingnya kalian akan menyesal di kemudian hari. Penyesalan bukan datang dari depan. Penyesalan datang dari belakang. Kalau yang datang dari depan itu namanya mendaftar ya, mendaftar. Jadi terima kasih anak-anakku sekalian menyimak materi yang Ibu berikan. Dan di sini Ibu juga akan memberikan tugas ya. Tolong tugasnya tidak begitu banyak. Ada 3 tugas ya. 1, sebutkan perwujudan tata krama dalam pergaulan khususnya bagi pelajar. Ibu tadi dari awal sudah menyebutkan di situ ada 3 ya, 3 perwujudan sebutkan ya. Sebutkan dan itu sedikit jelaskan. Terus yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk komunikasi. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan. Komunikasi itu meliputi apa saja. Dan yang ketiga terakhir adalah sebutkan jenis-jenis tata krama dan berikan contohnya ya. Jadi sekian dulu untuk materi tata krama siswa dan ulasan sedikit tentang narkoba. Dan saya ucapkan untuk anak-anak tetaplah di rumah. Jangan pernah kemana-mana, stay home, karena adalah kondisinya kondisi seperti ini. Jangan belajar menjadi anak yang nakal. Belajarlah jadi anak yang baik. Belajar dari contoh hidup yang sehat yang bagaimana. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Yes, yes, yes. I give you my heart.